Bagaimana rasanya setelah seumur hidup membesarkan seorang anak, pintu mobil justru dikunci dari luar saat ia meninggalkan ibunya di panti lansia? Ratmini tidak pernah menyangka. Tangan yang dulu ia tuntun belajar berjalan akan menjadi tangan yang menyerahkan tas kecilnya kepada petugas, seolah dirinya hanya barang tua yang sudah tidak punya tempat di rumah sendiri. Ini hanya sementara, Bu, kata Bayu, tanpa berani menatap matanya, tetapi Ratmini tahu ada yang disembunyikan. Surat yang ia tanda tangani malam itu, sikap menantunya yang tiba-tiba manis, dan tanah mata air di belakang rumah yang mendadak ramai dibicarakan, semuanya terasa seperti jebakan yang disusun rapi. Di tempat yang ia kira menjadi akhir dari hidupnya, Ratmini justru melihat satu benda kecil di leher seorang perempuan asing. Benda yang membuat masa lalunya bergetar kembali sejak hari itu. Ia mulai bertanya siapa sebenarnya yang sedang berbohong di keluarganya. Pertanyaan itu sudah tumbuh jauh sebelum Ratmini duduk sendirian di kamar panti. Jauh sebelum ia memahami bahwa senyum seorang anak bisa menutup pintu bagi ibunya sendiri. Di rumah tua itu, perubahan datang seperti rayap. Pintu gudang yang dulu terbuka kini dikunci. Bayu semakin sering menerima telepon pelan. Marni mulai mengambil alih dapur dan ruang tengah. Pagi itu, Ratmini menjemur kain lap di samping sumur ketika Marni datang membawa teh. Senyumnya rapi, matanya sibuk menghitung. Ibu jangan capek-capek lagi. Biar saya saja yang urus rumah, kata Marni. Ratmini menoleh. Sejak kapan kau senang mengambil kain dari jemuran? Marni tertawa kecil. Saya hanya kasihan. Umur ibu sudah tidak muda. Nanti kalau jatuh, kami juga yang repot. Kata repot itu menancap di dada Ratmini. Ia melipat kain terakhir dengan tangan yang masih kuat. Selama tanganku masih bisa bergerak, aku tidak mau jadi pajangan di rumah sendiri, jawabnya. Bayu muncul dari ruang tengah dengan wajah lelah. Ia tersenyum, tetapi terlambat sampai ke matanya. Ibu sudah minum obat? Aku tidak sakit, maksud saya obat pegal. Ibu harus jaga kesehatan. Urusan usaha sedang banyak. Jangan sampai ibu kepikiran, usaha itu memakai mata air di tanah keluargaku. Bagaimana mungkin aku tidak kepikiran? Bayu terdiam. Marni cepat meletakkan cangkir seolah bunyinya bisa menutup kalimat Ratmini. Ibu, zaman sekarang usaha tidak cukup pakai kepercayaan, kata Marni. Ada surat, izin, kerjasama, dan banyak hal yang mungkin membuat ibu bingung. Ratmini mengusap tangannya dengan kain. Dulu aku bekerja di loket kantor pos. Setiap hari aku membaca nama, alamat, tanda tangan, cep, dan tanggal. Jangan bicara seolah aku tidak pernah melihat kertas. Setelah itu, Bayu dan Marni tidak lagi membahas usaha di dekat Ratmini. Namun justru karena mereka diam, Ratmini semakin memperhatikan. Ada lelaki bersepatu mengilap datang ke rumah. Ia tidak masuk dari pintu depan. Bayu membawanya lewat samping, menuju gudang dan tanah mata air di belakang. Suatu sore, dari balik jendela dapur, Ratmini mendengar lelaki itu berkata, kalau surat kuasanya sudah aman, proses berikutnya tidak susah. Bayu menjawab pelan, saya sedang atur. Ibu saya keras tetapi bisa dibujuk. Ratmini berdiri kaku. Ia tidak tahu surat kuasa apa yang mereka maksud, tetapi ia tahu Bayu sedang membicarakannya bukan sebagai ibu, melainkan sebagai penghalang. Malamnya Ratmini menunggu saat makan. Hendra duduk menunduk, Bayu makan sedikit. Marni terlalu sering menatap pintu seperti berharap percakapan selesai sebelum dimulai. Ada tamu lagi tadi? Tanya Ratmini. Bayu tersedak kecil. Tamu usaha saja. Orang usaha tidak bicara soal surat kuasa di samping mata air kalau semuanya bersih. Ruangan itu mendadak sempit. Marni meletakkan gelas dan berkata dengan nada lembut yang dipaksakan. Surat kuasa itu cuma untuk memudahkan Bayu. Selama ini semua masih atas nama keluarga lama. Kalau ada kerjasama, Bayu selalu kesulitan karena harus menunggu ibu. Ratmini menatap Bayu. Bekerja bukan berarti memiliki. Bayu menegakkan tubuh. Saya tidak pernah bilang mau memiliki semuanya. Tapi kau ingin aku memberi kuasa tanpa tahu isinya. Ibu selalu curiga kepada saya. Curiga datang setelah percaya mulai retak. Hendra mengangkat wajah. Nenek, ayah hanya ingin usaha jalan lagi. Ratmini menatap cucunya dengan lembut. Usaha boleh jalan, Hendra. Tapi jangan sampai rumah ikut berjalan keluar dari tangan yang menjaganya. Bayu berdiri sampai kursinya berderit keras. Saya capek dianggap mau mencuri. Aku belum memakai kata mencuri, tapi wajah ibu selalu begitu. Seolah saya ini orang luar, kata orang luar membuat dada Ratmini berdenyut. Ada pintu lama dalam ingatannya yang tiba-tiba berderit. Di balik pintu itu ada suara bayi menangis, ada Darmawan yang menunduk,
Ada seorang perempuan muda menutup wajah dengan kain. Ratmini menelan bayangan itu sebelum naik ke permukaan. "Duduklah Bayu," katanya pelan, "saya sudah tidak lapar." Bayu pergi meninggalkan meja. Marni menyusul dengan wajah yang sulit dibaca. Hendra masih duduk, bingung dan gelisah. "Nenek, ayah akhir-akhir ini memang banyak pikiran." Ratmini mengangkat piring Bayu yang masih penuh. Orang banyak pikiran tidak boleh dibiarkan memegang semua kunci. Hari-hari berikutnya, rumah tua itu semakin terasa bukan milik Ratmini. Kunci gudang air tidak lagi tergantung di dapur. Map coklat selalu ada di tangan Bayu. Uang belanja dapur dikurangi, tetapi Ratmini melihat gelang baru di laci Marni suatu siang. Dari lorong dekat kamar Bayu, Ratmini mendengar suara Marni meninggi. "Kalau kau terus takut kepada ibumu, semua orang akan datang menagih ke sini. Mau kau lihat aku dipermalukan di depan tetangga?" Bayu berkata rendah, "Jangan keras-keras, aku sudah lelah pelan-pelan. Tanah itu tidur saja di belakang rumah. Kalau dikerjakan orang besar, uangnya bisa menutup semuanya. Kita bisa pindah, kita bisa mulai lagi. Itu tanah keluarga." "Keluarga siapa? Selama ini kau yang mengurus. Ibumu hanya duduk dan menyimpan kunci seolah semua orang harus menyembah masa lalunya." Ratmini memejamkan mata. Ia tidak marah karena dirinya disebut hanya duduk. Ia marah karena mata air itu disebut tanah tidur. Tanah itu menyimpan suara ayahnya, ibunya, dan tangis yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Sore itu, Ratmini membuka kamar kecil di ujung lorong. Di sana ada lemari tua yang kuncinya selalu ia sembunyikan di lipatan kebaya. Dari laci bawah ia mengangkat kotak besi kusam. Begitu tutupnya terbuka, aroma kertas lama naik bersama debu. Ada surat tanah, catatan pajak, akta keluarga, dan beberapa amplop yang diikat kain biru pudar. Jari Ratmini menyentuh ikatan kain itu, lalu cepat menarik diri. "Belum waktunya," bisiknya, "tetapi benarkah belum waktunya? Selama ini ia percaya bahwa diam adalah cara menjaga keluarga." Ia menutup aib, menelan luka. Fa membesarkan anak tanpa membiarkan satupun rahasia lama keluar dari mulutnya. Namun kini diamnya justru menjadi ruang bagi orang lain untuk menyusun langkah. Ketukan halus terdengar di pintu. "Ibu sedang apa di dalam?" Suara Marni muncul dari luar. Ratmini cepat menutup kotak besi. "Mencari kain lama. Perlu saya bantu?" "Tidak perlu." Marni tidak langsung pergi. Ratmini bisa merasakan perempuan itu berdiri di balik pintu. Sejak saat itu, Ratmini tahu kotak besi itu tidak aman lagi. Malam berikutnya, Bayu pulang membawa martabak manis kesukaan Ratmini. Ia duduk di beranda dan menuangkan teh. Suaranya lembut, hampir seperti Bayu yang dulu, tetapi tangannya tidak bisa diam. "Usaha ini untuk kita semua," katanya. "Kalau usaha jatuh, Marni jatuh, Hendra jatuh, ibu juga ikut jatuh." Ratmini mendengar suara air dari belakang rumah, lirih seperti doa yang tidak selesai. "Apa yang sebenarnya terjadi, Bayu?" Bayu menunduk. "Ada utang bahan, ada cicilan mobil, ada orang yang sudah menunggu terlalu lama. Saya pikir bisa mengejar, tapi keadaan tidak semudah itu." "Berapa banyak?" "Cukup banyak. Banyak itu bukan jumlah." Bayu menarik napas panjang. "Puluhan juta rupiah." Ratmini tidak terkejut sepenuhnya. Perubahan di rumah sudah lebih dulu memberitahunya daripada pengakuan itu. "Kenapa baru bicara sekarang?" "Karena saya malu." "Lebih baik malu daripada curang." Bayu menatap cepat. "Saya tidak curang. Kalau begitu jelaskan surat kuasa itu. Itu hanya jalan supaya saya bisa bicara dengan pihak yang mau membantu." "Mereka tidak mau kerja sama kalau semua keputusan masih harus menunggu ibu. Usaha butuh satu nama yang bisa bergerak cepat. Tanah mata air bukan barang yang boleh digerakkan cepat. Ibu selalu kembali ke tanah. Saya bicara masa depan keluarga. Masa depan yang baik tidak dimulai dengan membuat orang tua tidak tahu apa-apa." Bayu berdiri dan menatap halaman gelap. "Ibu tidak percaya kepada saya. Aku ingin percaya, tapi kau membuatku harus berhitung." Bayu berbalik, matanya merah. "Kalau Bapak masih hidup, mungkin dia akan mengerti." Nama Darmawan jatuh seperti batu ke dalam sumur. Ratmini menatapnya tajam. "Jangan membawa nama orang yang tidak bisa lagi menjawab." "Kenapa ibu masih marah kepada Bapak?" "Ini bukan tentang kemarahanku." "Lalu tentang apa?" "Tentang ibu yang tidak pernah rela apapun berubah." Ratmini bangkit perlahan. "Cukup." Bayu terdiam, tetapi wajahnya tidak menyesal. Ada sesuatu yang keras di sana, sesuatu yang membuat Ratmini sadar bahwa anaknya bukan hanya takut miskin. Sore menjelang hujan, lelaki bersepatu mengilap itu datang lagi bersama Bayu. Ratmini berdiri di pintu ruang tengah menunggu diperkenalkan, tetapi Bayu hanya berkata, "Ibu istirahat saja di kamar, tamu datang ke rumahku."
Aku boleh tahu namanya. Lelaki itu tersenyum sopan. Saya hanya rekan usaha ibu. Rekan usaha biasanya punya nama, dan rekan usaha tidak perlu takut saat ditanya, ini urusan gudang atau tanah. Senyum lelaki itu menipis. Ia berdeham, lalu pamit dengan alasan ada urusan lain. Bayu mengantarnya sampai halaman. Ketika kembali, wajahnya keras seperti pintu yang dibanting dari dalam. Ibu puas? Tanyanya. Aku akan puas kalau kau berhenti membawa orang asing untuk membicarakan tanah tanpa seizinku. Dia bisa menyelamatkan usaha kita dengan membeli mata air, dengan mengambil gudang, dengan menjadikan rumah ini jaminan. Bayu memukul meja dengan telapak tangan. Hendra yang baru pulang tersentak di ambang pintu. Saya sudah berjuang sendiri, teriak Bayu. Semua orang menagih, semua orang menekan. Sementara ibu duduk di sini memeluk surat-surat tua. Ratmini menjawab pelan, surat tua itulah yang membuat kau masih punya tempat untuk berdiri. Bayu tertawa pahit. Tempat berdiri, atau rantai di kaki saya? Hendra mendekat. Ayah, sudah, diam, Hendra. Anak muda itu terdiam. Ratmini melihat luka kecil mulai terbuka di wajah cucunya malam turun bersama hujan. Tidak ada yang benar-benar makan, Marni masuk kamar lebih dulu. Hendra duduk lama di beranda belakang lalu pergi tanpa pamit. Bayu menghilang ke gudang. Membawa map coklat yang sama, Ratmini masuk ke kamarnya, tetapi tidak tidur. Di bawah bantalnya ada kunci lemari tua. Ia menggenggamnya sambil mendengar hujan menabuh atap. Setiap tetes seperti mengingatkan bahwa air selalu tahu jalan pulang, tetapi manusia sering lupa dari mana ia minum. Larut malam, pintu kamarnya diketuk. Ibu belum tidur, suara Bayu terdengar lembut. Ratmini menyelipkan kunci ke bawah lipatan kain. Masuk. Bayu membuka pintu pelan, rambutnya basah terkena hujan. Di tangannya ada map coklat, kali ini tidak disembunyikan. Ibu, saya mau bicara baik-baik, katanya. Ratmini menunjuk kursi kayu dekat meja. Duduk. Bayu duduk dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ratmini hanya melihat cep, baris kosong dan tempat tanda tangan di bagian bawah. Apa ini? Surat persetujuan pengelolaan usaha. Bukan jual beli, bukan pemindahan rumah, hanya supaya saya bisa mengurus kerja sama tanpa bolak-balik merepotkan ibu. Ratmini membaca baris pertama. Bahasanya berputar-putar, penuh kata yang sengaja dibuat tebal dan kabur. Ia menemukan kata kuasa, pengelolaan, jaminan, perluasan, pihak ketiga. Setiap kata terasa seperti duri. Kenapa harus malam-malam? Karena besok pagi saya harus menyerahkannya. Kepada siapa? Bayu mengusap wajahnya. Orang yang tadi datang. Jadi memang untuk dia. Ibu, kalau surat ini tidak masuk besok, dia mundur. Kalau dia mundur, pembayaran ke pemasok tidak tertutup. Kalau pembayaran tidak tertutup, gudang disegel. Kalau gudang disegel, pekerja pulang. Kalau pekerja pulang, kita tidak punya apa-apa lagi. Ratmini mengangkat wajah. Kita, Bayu menelan ludah. Iya kita, saya tidak sedang mengancam, saya sedang memohon. Ia tiba-tiba turun dari kursi dan berlutut di lantai. Bayu meraih tangan ibunya, tangannya dingin. Saya, anak ibu. Saya mungkin salah, saya mungkin keras kepala, tapi saya tidak mungkin menghancurkan rumah ini. Semua yang saya lakukan untuk keluarga. Kalau ibu tidak tanda tangan, saya jatuh. Marni jatuh, Hendra ikut jatuh. Orang-orang akan datang menagih ke depan rumah. Nama keluarga kita habis. Saya tidak sanggup melihat ibu dipermalukan. Ratmini merasakan genggaman itu. Genggaman yang dulu kecil, kini besar, gemetar, dan penuh tekanan. Ada air mata di wajah Bayu, entah tulus atau dipanggil karena terdesak. Ratmini tidak bisa membedakannya, itulah kelemahannya. Ia terlalu sering mencari anak kecil di wajah laki-laki dewasa yang sedang melukainya. Bayu, katanya lirih, kalau surat ini membuatku kehilangan hak bicara atas rumah dan mata air, aku tidak akan memaafkanmu. Bayu menggeleng cepat. Tidak akan, Ibu. Demi apapun tidak akan. Jangan bersumpah terlalu mudah. Saya hanya ingin ibu percaya sekali ini saja. Hujan di luar makin deras. Dari lorong, Ratmini merasa ada bayangan bergerak. Mungkin Marni berdiri di balik dinding, menunggu. Tetapi ia tidak menoleh. Pandangannya tetap pada Bayu, pada anak yang pernah ia gendong saat demam, pada anak yang pernah ia bela ketika orang kampung mengejeknya nakal. Pada anak yang selalu ia sebut darah dagingnya, meskipun setiap sebutan itu menusuk bagian terdalam hatinya, Bayu mengangkat pulpen dan menyodorkannya. Tolong ibu, tanpa tanda tangan ibu keluarga ini bisa jatuh miskin. Ratmini menatap pulpen itu lama. Di kepalanya suara ayahnya seakan berbisik, agar ia jangan menyerahkan kunci kepada orang yang matanya menghindar. Tetapi suara lain, suara seorang ibu yang sudah terbiasa mengalah.
Berkata bahwa mungkin ini memang kesempatan terakhir untuk menyelamatkan anaknya, ia mengambil pulpen itu. Tangannya bergerak pelan ke atas kertas. Bayu menahan napas. Di balik pintu, lantai kayu berderit sangat halus. Ratmini menulis namanya di tempat yang ditunjuk Bayu, huruf demi huruf, seolah setiap goresan mencabut satu akar dari dadanya. Huruf terakhir belum kering ketika Bayu menarik kertas itu dari meja. Gerakannya terlalu cepat, seolah beban yang ia pikul selama ini bukan selesai karena ibunya menolong, melainkan karena satu pintu besar baru saja terbuka untuknya. Ratmini masih memegang pulpen di ujung jari. Ia melihat Bayu menyusun lembar itu, mengetuknya di atas meja, lalu memasukkannya ke dalam map coklat. Tidak ada pelukan, tidak ada terima kasih yang sungguh. Hanya napas lega yang terdengar seperti kemenangan. Besok pagi saya urus semuanya, kata Bayu. Kau bahkan belum membiarkan aku membaca sampai selesai. Bayu tersenyum kaku. Ibu sudah membaca bagian pentingnya. Kalau terlalu banyak istilah, nanti ibu pusing. Saya yang bertanggung jawab. Orang yang benar bertanggung jawab tidak takut ibunya membaca surat. Dari luar kamar, lantai kayu berderit halus. Bayangan Marni bergeser di balik dinding, lalu menghilang. Bayu pura-pura tidak mendengar. Ibu capek. Tidurlah, katanya setelah Bayu pergi. Ratmini duduk lama di tepi ranjang. Hujan masih mengetuk atap. Di dadanya, rasa percaya yang baru saja ia berikan terasa seperti kain putih yang dilempar ke tangan orang berlumpur. Pagi berikutnya, dapur sudah rapi sebelum Ratmini masuk. Nasi matang, teh tersedia, dan Marni berdiri dekat kompor dengan wajah yang terlalu ramah. Ibu tidak usah masak lagi, biar saya yang urus. Ratmini memandang cangkir teh itu. Sejak kapan kau bangun lebih dulu dariku? Saya ingin berubah. Ibu sudah tua. Sudah saatnya lebih banyak istirahat. Perhatian yang datang sehari setelah tanda tangan terasa dingin, Ratmini duduk tetapi tidak menyentuh teh. Bayu kemana? Ke kota kabupaten. Ada urusan usaha. Dengan map coklat itu? Marni mengelap meja yang sudah bersih. Saya tidak tahu isi tas suami saya. Kau tidak tahu, tapi semalam kau berdiri di balik pintu kamarku. Tangan Marni berhenti sekejap. Ibu salah dengar. Rumah tua ini banyak bunyi. Rumah tua memang banyak bunyi, tapi rumah tua tidak pernah berbohong. Marni menoleh dengan senyum tipis. Bayu hanya ingin menyelamatkan keluarga. Keluarga tidak diselamatkan dengan sembunyi-sembunyi. Sejak hari itu, rumah mulai berubah tanpa meminta izin. Kunci gudang air tidak lagi tergantung di paku dapur, beras, gula, dan bumbu dipindahkan. Kursi Ratmini di ruang makan digeser ke sisi dekat pintu. Bayu mulai duduk di kursi kepala meja yang sejak Darmawan meninggal tidak pernah disentuh siapapun. Sore itu, Ratmini berjalan ke belakang rumah. Suara mata air masih mengalir jernih dari sela batu. Tetapi pintu gudang sudah terkunci dengan gembok baru. Besinya mengilap dan asing. Ratmini menyentuhnya dengan ujung jari. Dingin, keras, seperti jawaban atas tanda tangannya semalam ketika ia kembali ke rumah. Dua lelaki sedang mengangkat barang dari kamar depannya. Kain batik, bantal lama, bingkai foto ibunya, dan kursi bambu peninggalan ayahnya ditumpuk di beranda. Apa ini? Tanya Ratmini. Marni keluar membawa sapu. Kami memindahkan kamar ibu ke belakang. Ruang depan akan sering dipakai untuk urusan usaha. Kamar belakang lebih tenang. Aku tidak pernah minta dipindahkan. Ibu pasti lebih nyaman. Dekat dapur. Ratmini memungut foto ibunya. Sudut kacanya retak. Ia mengusap debu di wajah perempuan dalam foto itu dengan ujung selendang. Dulu ibuku meninggal di kamar depan itu. Aku merawatnya sampai napas terakhir. Tidak pernah aku memindahkannya ke belakang karena ada tamu. Marni menahan kesal. Zaman dulu berbeda dengan sekarang. Benar, zaman dulu anak masih malu bila membuat ibunya merasa menumpang. Bayu pulang ketika barang terakhir dikeluarkan. Ia melihat wajah Ratmini lalu Marni. Ada rasa tidak enak sekilas, tetapi hilang begitu Marni berkata bahwa rumah harus rapi untuk pertemuan minggu depan. Ratmini menunggu Bayu membela kamar ibunya. Namun Bayu hanya berkata, untuk sementara saja Bu. Kalian semua suka sekali kata sementara. Hendra datang membawa helm. Ia berhenti melihat tumpukan barang. Nenek pindah kamar. Marni menjawab cepat, biar nenekmu lebih nyaman. Hendra menatap Ratmini, nenek mau? Pertanyaan itu hampir membuat Ratmini menangis. Akhirnya ada yang bertanya apakah ia mau. Tidak, jawabnya Hendra melihat ayahnya. Kalau nenek tidak mau kenapa dipindah? Bayu mengeras. Hendra masuk, tapi ayah masuk. Hendra pergi dengan rahang mengeras.
Ratmini melihat punggung cucunya dan merasa ada retak kecil mulai muncul di dinding yang dibangun Bayu dan Marni. Malamnya, Ratmini tidur di kamar belakang. Dindingnya lembab, jendelanya menghadap tumpukan galon kosong dan lampunya berkedip pelan. Ia memegang kunci lemari tua di balik lipatan kain. Lemari itu masih di kamar depan, tempat kotak besi berisi surat keluarga disimpan dari ruang tengah. Suara Bayu dan Marni terdengar samar. "Sudah aman," kata Bayu. "Tanda tangan sudah ada," Marni menjawab, "yang penting cepat." Sebelum ibu berubah pikiran, ada jeda. Lalu Bayu berkata lebih pelan, "Soal tempat untuk ibu, besok saya urus." Ratmini duduk kaku. "Tempat untuk ibu." Kalimat itu pendek, tetapi membuat kamar belakang terasa seperti peti sempit. Ia ingin menuntut penjelasan, tetapi ia tahu mereka akan menyebutnya lelah, bingung, terlalu banyak curiga. Maka ia menelan amarah dan menunggu pagi dengan mata terbuka. Pagi datang dengan cara yang asing. Marni masuk membawa bubur, sedangkan Bayu berdiri di belakangnya memakai kemeja rapi. Di samping pintu, ada tas kain milik Ratmini. Ia mengenali ujung kebaya, selendang coklat, sandal, dan obat gosok yang menyembul dari resleting setengah tertutup. "Ibu, hari ini kita periksa kesehatan," kata Bayu. Ratmini menatap tas itu. "Pemeriksaan kesehatan sekarang perlu membawa pakaian?" Marni menjawab lembut, "Sekadar berjaga. Kalau dokter menyarankan ibu istirahat semalam, ibu tidak repot." "Siapa yang memasukkan pakaianku?" "Saya, Bu. Supaya ibu tidak capek." Ratmini berdiri perlahan. "Kalian sudah memutuskan sebelum bertanya." Bayu mendekat. "Jangan buruk sangka. Saya hanya khawatir aku tidak sakit." Orang tua sering tidak sadar tubuhnya sendiri melemah. "Aku tidak lemah, Bayu. Aku hanya sedang dibuat tidak punya pilihan." Ratmini berjalan ke kamar depan. Ia ingin mengambil kotak besi dari lemari tua, namun pintu kamar itu terkunci. Saat ia memasukkan kunci lamanya, kunci itu tidak masuk. Gagang pintu sudah diganti, ia menoleh kepada Bayu. "Kau mengganti kunci kamar tempat surat ayah ibuku disimpan?" Bayu menghindari matanya. "Barang-barang di sana aman." "Berikan kuncinya." "Nanti." "Sekarang." "Ibu jangan membuat semuanya sulit." Ratmini melangkah mendekat. "Kau sudah mengambil tanda tanganku, kau sudah mengambil kunci gudang, kau sudah memindahkan kamarku. Sekarang kau mengunci surat orang tuaku dari tanganku. Bagian mana dari hidupku lagi yang akan kau sebut sulit?" Hendra keluar dari kamarnya dengan wajah bingung. "Ada apa?" Marni segera menjawab, "Nenekmu mau periksa kesehatan." "Bantu angkat tas." Hendra memandang tas itu. "Nenek mau pergi?" Ratmini berkata, "Mereka bilang hanya sementara." Hendra menatap ayahnya. "Ayah, ini benar cuma periksa." Bayu memegang bahu Hendra. "Iya, jangan ikut campur." "Hari ini aku bisa ikut." Marni memotong, "Tidak perlu, mobil sempit. Lagi pula nenekmu harus tenang." Ratmini menatap cucunya, ada pesan yang tidak bisa ia ucapkan panjang. "Jaga rumah, jaga lemari itu, jangan percaya terlalu cepat." Namun yang keluar dari mulutnya hanya napas berat. Bayu mengambil tas. "Ayo, Bu." Ratmini tidak bergerak. "Buka kamar itu dulu, aku mau mengambil satu kotak. Nanti saya ambilkan." "Kau tidak tahu kotak yang mana?" "Saya tahu semua barang di rumah ini." "Tidak. Kau tidak tahu apa yang disimpan orang yang sudah terlalu lama diam." Wajah Bayu berubah sekejap. Seperti ada sesuatu di dalam dirinya tersentuh. Marni menyentuh lengannya. "Jangan terpancing," bisiknya. Bayu menarik napas. "Kita berangkat sekarang." Ratmini akhirnya berjalan keluar. Bukan karena menyerah, melainkan karena ia tahu teriakan hanya akan menjadi alasan bagi mereka untuk menyebutnya tidak terkendali. Ia melewati foto keluarga di dinding. Hari itu, foto itu terasa seperti kesaksian palsu. Di halaman, beberapa tetangga sedang lewat. Marni langsung memasang wajah sedih. "Doakan ibu sehat ya, kami bawa periksa. Beliau akhir-akhir ini sering lelah." Seorang tetangga mendekat. "Bu Ratmini sakit?" Ratmini hendak menjawab, tetapi Bayu lebih dulu meraih tangannya. "Biasa, Bu. Orang tua sering tidak mau mengaku kalau tubuhnya sudah tidak kuat." Pegangan Bayu tampak lembut, tetapi jarinya menekan pergelangan Ratmini cukup keras. "Benar begitu, Bu?" tanya tetangga itu. Ratmini tersenyum tipis. "Tubuhku masih kuat. Yang lemah hanya tempatku berdiri." Tetangga itu tampak bingung. Marni segera tertawa kecil. "Ibu suka bicara kiasan. Mari, Bu, nanti terlambat." Mobil bergerak meninggalkan halaman. Ratmini duduk di kursi belakang. Marni tidak ikut. Ia berdiri di teras sambil memegang telepon. Hendra muncul di ambang pintu ketika mobil mulai menurun ke jalan. Ia melangkah seolah ingin mengejar, tetapi Bayu mempercepat laju. "Nanti Hendra menyusul?" tanya Ratmini. "Tidak perlu.
Jadi ini bukan pemeriksaan biasa. Bayu menatap jalan. Ibu terlalu banyak curiga. Curiga tumbuh kalau orang yang membawa kita tidak mau menyebut tujuan. Mobil melewati kebun, warung kecil, tikungan pasar kecamatan, lalu masuk ke jalan besar menuju pinggir kota kabupaten. Ratmini mengenali arah itu. Mereka tidak menuju klinik yang biasa didatangi warga. Mereka terus berjalan sampai bangunan sederhana berpagar rendah terlihat di sisi jalan. Di depannya ada papan nama Gria Perawatan Lansia. Darah Ratmini terasa turun ke ujung kaki. Ini bukan klinik, katanya. Bayu tidak menjawab. Bayu, ini bukan tempat periksa. Sementara Bu, kata itu keluar lagi, tipis dan kering. Mobil berhenti di halaman yang sepi. Beberapa orang tua duduk di beranda, menatap kendaraan yang datang dengan mata penuh harap. Seorang petugas perempuan menghampiri mereka sambil membawa berkas. Selamat siang. Ini Ibu Ratmini? Ratmini menoleh kepada Bayu. Mereka sudah tahu namaku. Bayu membuka pintu. Saya sudah daftar supaya ibu tidak menunggu. Daftar sebagai apa? Petugas itu ragu. Untuk masa tinggal sementara dan pemantauan harian, Bu. Ratmini turun perlahan. Bayu mengambil tas dari bagasi, hanya satu tas kecil. Seumur hidup seorang ibu ternyata bisa diringkas menjadi beberapa kain dan obat gosok. Di ruang depan, petugas meminta Bayu mengisi berkas. Ratmini berdiri di samping kursi mendengar kata perawatan, kunjungan keluarga, biaya bulanan, dan penanggung jawab. Bayu menulis tanpa menatapnya. Saya tidak setuju tinggal di sini, kata Ratmini. Petugas itu terkejut dan melihat Bayu. Bayu tersenyum kaku. Ibu masih sulit menerima. Di rumah beliau sering gelisah. Kami takut beliau jatuh saat sendirian. Ratmini menatap petugas itu. Saya tidak jatuh, saya tidak pikun, saya tidak meminta dibawa ke sini. Petugas itu serba salah. Ibu, mungkin istirahat dulu. Nanti bisa dibicarakan pelan-pelan dengan keluarga. Ratmini tertawa pelan. Keluarga saya berdiri di depan saya, tapi dia berbicara seolah saya tidak ada. Bayu mendekat dan berbicara rendah. Bu, jangan mempermalukan saya. Siapa yang mempermalukan siapa? Ruangan menjadi diam. Beberapa penghuni menoleh. Bayu menahan napas, lalu menyerahkan tas Ratmini kepada petugas. Gerakan kecil itu terasa seperti palu terakhir yang mengetuk pintu hidupnya dari luar. Petugas membawa Ratmini melihat kamar. Kamar itu bersih dengan ranjang besi, lemari kecil, dan jendela menghadap halaman belakang. Di ranjang sebelah, seorang perempuan tua tidur miring menghadap dinding. Bau minyak kayu putih, bubur hangat, dan sepi memenuhi udara. Ini kamar saya, tanya Ratmini. Untuk sementara, Bu, jawab petugas. Ratmini menatap Bayu. Kapan kau menjemputku? Secepatnya. Kapan, Bayu? Saya kabari. Buka kamar depan. Ambil kotak besi di lemari tua. Bawa kemari. Bayu langsung tegang. Untuk apa? Itu milikku. Nanti. Kau selalu berkata nanti sejak mulai mengambil semuanya. Ibu jangan mulai lagi di sini. Ratmini melangkah mendekat. Dengar baik-baik. Jangan sentuh kotak itu. Jangan pindahkan. Jangan buka. Kalau kau mengacak lemari orang tuaku, kau bukan hanya melawan aku. Kau melawan orang mati yang tidak pernah memberimu salah. Bayu menatapnya tajam, di wajahnya ada amarah, tapi di balik itu ada bayangan takut yang cepat ia sembunyikan. Saya sudah cukup bersabar, Bu, dan aku sudah terlalu lama diam. Bayu berbalik menuju halaman, Ratmini mengikutinya sampai beranda panti. Orang-orang tua di kursi panjang menatap mereka dalam diam. Mungkin mereka sudah terlalu sering melihat adegan seperti ini. Anak datang membawa tas, berbicara manis, lalu pulang sendiri. Di halaman, mobil Bayu menunggu dengan pintu terbuka. Langit mendung, angin membawa bau hujan dari jalan besar. Ratmini berdiri beberapa langkah di belakangnya. Bayu, panggilnya. Bayu berhenti, tetapi tidak berbalik. Lihat ibumu kalau kau memang tidak sedang berbuat salah. Punggung Bayu kaku. Tangannya mencengkeram pintu mobil. Ratmini menunggu. Ia hanya ingin melihat matanya sekali saja, memastikan apakah masih ada anak kecil yang dulu memanggilnya ibu di sana, namun Bayu masuk ke mobil tanpa menoleh. Bayu, suara Ratmini pecah, lebih pelan, lebih gemetar. Jangan tinggalkan aku di sini. Mesin mobil menyala, roda bergerak melewati halaman. Ratmini melangkah sekali lalu berhenti. Harga dirinya menahan kaki, tetapi hatinya jatuh mengejar sampai ke ujung jalan. Mobil itu keluar dari gerbang membelok ke arah jalan besar, dan hilang di balik suara kendaraan lain, sementara Ratmini masih berdiri memanggil nama anaknya dengan suara yang semakin kecil. Suaranya habis lebih dulu daripada harapannya.
Ratmini tetap berdiri di halaman, sampai orang petugas perempuan menyentuh lengannya, hati-hati sekali seolah ia bukan manusia yang sedang patah, melainkan gelas tua yang retaknya sudah sampai ke dasar. Mari masuk dulu, Bu. Anginnya mulai dingin. Ratmini masih menatap gerbang. Suara mobil Bayu tertinggal di telinganya seperti dengung yang tidak mau pergi. Yang pergi itu masih hidup, masih punya mulut untuk meminta maaf, tetapi memilih meninggalkan ibunya seperti barang lama. Dia kamar panti, tas kecilnya sudah diletakkan di sistem ranjang. Ratmini membukanya dengan tangan kaku. Marni memasukkan beberapa kebaya, kain panjang, obat gosok, sisir, dan kitab kecil dari meja. Tetapi telepon genggamnya tidak ada, buku catatan alamat juga tidak ada, kunci lemari tua yang pagi tadi masih ia sembunyikan di lipatan kain pun hilang. Ia membongkar tas itu sampai pakaian jatuh ke lantai. Petugas yang berdiri di pintu tampak cemas. Ada yang hilang, Bu? Kunciku. Kunci apa? Kunci yang tidak boleh berada di tangan orang lain. Ratmini langsung teringat pergelangan tangannya yang digenggam Bayu di depan tetangga. Ia ingat tas yang sudah disiapkan sebelum ia sempat bertanya. Semua kejadian yang tadi terlihat seperti kepedulian kini berubah menjadi jaring yang dilempar pelan-pelan. Saya boleh pinjam telepon? Tanya Ratmini. Untuk menghubungi keluarga, cucuku. Petugas itu ragu. Nanti saya bantu dari kantor depan. Sekarang ibu istirahat dulu. Aku baru saja ditinggalkan di sini. Jangan bicara seolah hatiku bisa disuruh tidur. Petugas itu menunduk lalu keluar. Menjelang sore, Ratmini duduk di beranda panti. Beberapa penghuni lain duduk menghadap jalan. Ada yang menggenggam sapu tangan, ada yang berkali-kali menoleh ke gerbang, seolah setiap suara kendaraan adalah janji yang akhirnya ditepati. Di tempat itu, semua orang tua seperti hidup dengan satu arah pandang yang sama, yaitu pulang malam turun pelan. Petugas membagikan nasi lembek, sayur bening, dan sepotong tahu. Ratmini memegang sendok, tetapi kerongkongannya terasa tertutup. Ia memikirkan kamar depan yang kini terkunci, kotak besi di dalam lemari, dan amplop kain biru yang mungkin sedang disentuh tangan Marni. Bu Ratmini belum makan, suara itu datang dari samping. Ratmini menoleh dan melihat seorang perempuan membawa baki kosong. Wajahnya tidak muda, tetapi matanya hangat, kerudungnya sederhana, lengan bajunya digulung karena bekerja di dapur. Ada aroma jahe dan bawang goreng melekat pada bajunya. Perutku tidak mau menerima apapun, jawab Ratmini. Perempuan itu menarik kursi kecil, duduk agak jauh, supaya tidak terasa memaksa. Kalau nasi tidak masuk, nanti saya buatkan teh hangat. Di sini malam cepat membuat badan menggigil. Aku tidak meminta, saya tahu. Tapi kadang yang tidak diminta justru yang paling dibutuhkan. Ratmini menatapnya lebih lama. Perempuan itu bicara tanpa manis berlebihan. Tidak seperti Marni yang setiap kelembutannya terasa seperti kain basah menutup wajah. Namamu siapa? Ningsih, Bu. Saya bantu di dapur. Kau sering menemani orang tua di sini? Sering. Kadang memasak, kadang menyapu, kadang mendengar cerita yang sama diulang banyak kali. Cerita apa yang paling sering kau dengar? Ningsih menunduk sebentar. Cerita tentang anak yang sibuk. Kalimat itu sederhana, tetapi membuat dada Ratmini perih. Anak sibuk masih lebih baik daripada anak yang berpura-pura sibuk agar tidak perlu menoleh. Ningsih tidak menjawab. Ia hanya mengambil gelas kosong di meja lalu berkata, saya buatkan teh jahe. Seteguk saja supaya dada ibu hangat. Teh jahe datang beberapa saat kemudian. Uapnya naik tipis. Ratmini ingin menolak, tetapi suara Ningsih punya kelembutan yang aneh, seperti kelembutan orang yang pernah lama kehilangan tempat bersandar. Ibu mau saya bantu meminta telepon ke kantor depan besok pagi? Tanya Ningsih. Ratmini langsung mengangkat wajah. Bisa? Bisa. Kalau anak ibu tidak mengangkat, kita coba hubungi cucu ibu. Kau mendengar tadi? Tidak sengaja. Suara ibu di halaman sampai ke dapur. Ratmini malu sesaat, lalu sadar ia tidak punya tenaga untuk malu. Aku memanggil anakku seperti orang meminta sedekah. Tidak, Bu. Ibu memanggil hak ibu. Kata hak membuat Ratmini menggenggam gelas lebih erat. Di rumah, semua orang bicara tentang kewajiban kepada Bayu, kepada Marni, kepada masa depan keluarga. Tetapi haknya sebagai ibu dan pemilik rumah perlahan dihapus dari percakapan. Malam itu Ratmini hampir tidak tidur. Di rumah, ia tidur ditemani suara mata air. Di sini, ia tidur ditemani batuk orang tua dan sandal petugas di lorong. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat Bayu memasukkan surat bertanda tangan ke dalam map coklat. Pagi hari, Ningsih datang membawa baskom air hangat dan handuk bersih. Saya taruh di sini, Bu. Kalau butuh apa-apa, panggil saya.
Ratmini bangun perlahan. Kau tidak perlu mengurusku seperti bayi. Ningsih tersenyum kecil. Saya tidak mengurus seperti bayi. Saya menemani seperti orang tua sendiri. Kata orang tua sendiri membuat Ratmini menatapnya. Orang tuamu masih ada, tangan Ningsih yang sedang merapikan handuk berhenti sebentar. Ibu angkat saya sudah meninggal, bapak angkat lebih dulu pergi. Orang tua kandung, saya tidak pernah tahu. Pertanyaan sederhana itu membuka lubang di udara. Ratmini tidak langsung berbicara. Sejak kecil kau ikut orang angkat. Iya, kata ibu, saya dibawa saat masih merah, tidak banyak cerita. Setiap saya bertanya, beliau selalu menangis duluan, jadi lama-lama saya berhenti bertanya. Kau tidak pernah mencari, pernah. Tapi mencari asal sendiri itu seperti berjalan di pasar ramai sambil memanggil nama yang tidak pernah diberitahukan kepada kita. Ratmini memalingkan wajah ke jendela. Di luar, matahari pagi menyentuh daun mangga. Dunia bergerak biasa, seolah tidak ada kalimat yang baru saja mengguncang tulang tuanya. Ningsih mengambil gelas bekas Ratmini. Saat ia menunduk, kalung kecil keluar dari balik kerudungnya. Liontin itu menggantung sebentar di udara, terkena cahaya pagi. Bentuknya lonjong kecil, warnanya kusam, dengan goresan halus di pinggir seperti bekas jatuh. Ratmini merasa napasnya berhenti. Ningsih panggilnya. Iya bu? Kalung itu. Ningsih menyentuh dadanya cepat. Ini, boleh kulihat? Keraguan lewat di wajah Ningsih. Namun ia mendekat dan membuka liontin dari lehernya. Ratmini menerimanya dengan dua tangan. Logam tua itu ringan, tetapi di telapak Ratmini terasa seberat batu nisan. Di bagian belakang, ada lekukan kecil berbentuk daun yang hampir hilang kalau tidak dikenali. Dunia di sekitar Ratmini bergerak mundur. Ia melihat hujan pada malam yang sudah lama dikubur. Ia mendengar tangis bayi yang singkat, lalu hening yang dipaksakan. Di antara kabut itu ada liontin kecil yang pernah ia genggam sampai kukunya meninggalkan bekas di telapak. Bu, suara Ningsih memanggil dari jauh. Ibu kenapa? Ratmini sadar tangannya gemetar. Ia cepat mengembalikan liontin itu, tetapi matanya belum bisa lepas. Dari mana kau dapat? Dari ibu angkat saya. Katanya ini sudah ada bersama saya sejak kecil. Sejak bayi, Ningsih mengangguk. Iya, Ratmini menelan sesuatu yang pahit. Jangan pernah kau hilangkan. Saya memang tidak pernah melepasnya. Ibu angkat selalu bilang, benda ini mungkin satu-satunya pintu kalau suatu hari saya ingin pulang. Pulang. Kata itu membuat Ratmini hampir kehilangan keseimbangan. Ia memegang tepi ranjang, Ningsih buru-buru mendekat. Ibu pusing? Tidak. Hanya terlalu banyak ingatnya yang bangun bersamaan. Sepanjang hari itu, Ratmini memperhatikan Ningsih dari jauh. Saat perempuan itu membagikan bubur, menenangkan penghuni yang lupa letak sandalnya dan mengangkat panci besar di dapur, ada sesuatu dalam cara ia bergerak yang terus menusuk hati Ratmini. Bukan hanya kalung, bukan hanya cerita tentang orang tua angkat. Ada cara Ningsih menahan sedih yang terasa terlalu dikenal. Sore hari, Ratmini akhirnya memakai telepon kantor depan. Marni yang mengangkat, tetapi selalu menghindar saat Ratmini meminta bicara dengan Hendra. Ketika Ratmini menuntut kunci lemari tua dan kotak besinya, suara Marni berubah dingin. Ibu tinggal istirahat di sana, jangan membuat keributan. Telepon terputus. Ratmini kembali ke beranda dengan dada penuh bara. Di sudut halaman, Ningsih sedang menjemur kain. Liontin itu tersembunyi di balik kerudungnya dan anehnya bara di dada Ratmini berubah menjadi takut. Takut berharap malam itu hujan turun. Ratmini duduk di dekat jendela kamar. Ia memikirkan wajah Ningsih, liontin tua, dan cerita tentang bayi yang dibawa kepada keluarga angkat. Semua terlalu dekat dengan lubang masa lalunya, namun ia belum berani menyebutnya kebenaran. Ia takut pikirannya hanya mencari pengganti dari semua yang diambil Bayu. Ketukan pelan terdengar. Ibu belum tidur. Ningsih berdiri di pintu membawa selimut tambahan. Masuklah. Ningsih meletakkan selimut di kaki ranjang. Malam ini dingin, saya lihat jendela ibu belum tertutup rapat. Kau selalu memperhatikan orang seperti itu? Tidak semua. Kadang ada orang yang matanya meminta tolong walau mulutnya marah. Ratmini tersenyum lemah. Mulutku sering marah? Tidak. Mulut ibu sedang bertahan. Kalimat itu membuat Ratmini memejamkan mata. Ningsih tidak bertanya tentang Bayu, tidak memaksa menghibur, tidak memberi nasihat kosong. Ia hanya berdiri di dekat ranjang seperti seseorang yang tahu bahwa luka orang lain tidak boleh disentuh sembarangan. Ningsih, kata Ratmini perlahan. Kau bilang ibu angkatmu meninggalkan sesuatu selain kalung. Wajah Ningsih berubah. Ia duduk di kursi kecil, memainkan ujung kerudungnya.
Ada surat, tapi saya jarang membukanya, kertasnya sudah rapuh. Kau membawanya ke sini, saya selalu bawa. Takut hilang kalau ditinggal di kamar kontrakan. Boleh aku melihatnya? Lama Ningsih diam, di luar hujan memukul daun pisang. Ada orang yang pernah berkata, jangan percaya kepada siapapun yang bertanya soal asal saya, ucap Ningsih. Siapa ibu angkat saya? Menjelang meninggal, beliau memegang tangan saya dan berkata begitu. Tapi beliau juga berkata, kalau suatu hari ada orang menangis saat melihat liontin saya, jangan langsung pergi. Ratmini merasa tenggorokannya tercekat. Ia tidak sadar bahwa tadi pagi matanya basah saat memegang liontin itu. Ningsih bangkit dan keluar sebentar. Saat kembali, ia membawa bungkusan kain kecil dari balik bajunya. Tangannya tampak ragu ketika menyerahkannya kepada Ratmini. Pelan-pelan, Bu. Kertasnya mudah sobek. Ratmini membuka ikatan dengan hati-hati. Di dalamnya ada selembar kertas kusam yang lipatannya hampir hancur. Tulisannya pudar, tetapi beberapa kata masih bisa dibaca. Ratmini mendekatkannya ke lampu. Jika suatu hari anak ini mencari asalnya, mulailah dari rumah tua di lereng yang menyimpan mata air. Jangan datang dengan marah, datanglah dengan hati yang kuat. Nama keluarga yang harus diingat adalah Suryalaga. Tangan Ratmini berhenti, Suryalaga. Nama itu berdiri di atas kertas seperti orang mati yang tiba-tiba mengetuk pintu. Ia membaca lagi, takut salah. Hurufnya pudar tetapi tidak hilang. Nama keluarganya tertulis di sana. Ningsih menatap wajahnya dengan napas tertahan. Ibu tahu nama itu, Ratmini tidak mampu menjawab cepat. Kalau ia berkata tahu, pintu yang sudah ia tutup puluhan tahun bisa terbuka malam itu juga. Kalau ia berkata tidak tahu, ia akan berbohong kepada seseorang yang mungkin sudah terlalu lama hidup tanpa asal. Aku pernah mendengarnya, kata Ratmini akhirnya, di mana Ratmini melipat kertas itu perlahan, di tempat yang seharusnya tidak pernah dilupakan. Ningsih menunduk. Saya sering berpikir, mungkin keluarga itu tidak mau saya datang. Mungkin saya anak yang dibuang karena membawa malu. Ratmini menatapnya. Di wajah Ningsih, ia melihat rasa takut yang begitu tua. Rasa takut itu bukan lahir dari hari ini. Rasa takut itu diwariskan oleh diam. Tidak semua anak yang jauh itu dibuang, kata Ratmini dengan suara serak. Kadang ada anak yang diambil dari pelukan orang yang terlalu lemah untuk melawan. Ningsih mengangkat wajah, matanya mulai berkaca. Ibu bicara seperti pernah kehilangan. Ratmini memegang tepi selimut. Di belakang matanya hujan malam lama kembali jatuh. Ia ingin menutup mulutnya tetapi kata-kata sudah berdiri di bibir. Setiap ibu tua punya kehilangan, Ningsih. Ada yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan dirinya sendiri karena terlalu lama menjaga rahasia orang lain. Ningsih menunduk lagi. Kerudungnya bergeser saat ia mengusap mata. Di bawah cahaya lampu, bagian pundak kirinya terlihat sebentar dari celah kain yang tersingkap. Ada tanda lahir kecil, gelap, melengkung seperti bulan sabit yang redup. Ratmini membeku. Ningsih, bisiknya hampir tanpa suara. Perempuan itu menoleh. Iya, Bu, tanda di pundakmu itu sudah ada sejak kecil. Ningsih menyentuh pundaknya dengan bingung. Iya, ibu angkat bilang sejak saya bayi. Kenapa? Ratmini tidak menjawab. Ia menatap tanda itu seperti menatap pintu rumah yang muncul dari dalam kabut. Liontin bisa saja kebetulan, nama di surat mungkin bisa dijelaskan dengan banyak cara. Tetapi tanda itu, tempatnya, bentuknya, dan caranya muncul saat Ningsih menunduk. Semuanya menghantam ingatan Ratmini dengan kekuatan yang membuat lututnya lemas. Ia meraih tangan Ningsih. Kulit perempuan itu hangat, kasar karena pekerjaan dapur. Ratmini menggenggamnya terlalu erat sampai Ningsih terkejut, tetapi tidak menarik diri. Ningsih, ucap Ratmini dengan suara gemetar. Mungkin kau bukan orang asing yang kebetulan menolongku. Ningsih menatap Ratmini lama sekali. Di matanya, air yang ditahan sejak bertahun-tahun akhirnya menggenang, seolah satu kalimat itu membuka pintu yang selama ini hanya ia lihat dalam mimpi. Ningsih tidak menarik tangannya. Ia hanya menatap Ratmini dengan wajah pucat, seolah takut mendengar jawaban yang selama ini ia cari, tetapi lebih takut lagi bila jawaban itu ternyata hilang begitu saja. Apa maksud ibu? Tanyanya pelan. Ratmini membuka bibir lalu menutupnya kembali. Harapan di dadanya terasa berbahaya. Kalau ia salah, ia akan melukai perempuan yang sudah terlalu lama hidup tanpa asal. Kalau ia benar, berarti ada dosa lama yang jauh lebih besar daripada tanda tangan yang dicuri Bayu. Aku belum berani menjawab, kata Ratmini akhirnya. Ada sesuatu yang harus kubuktikan dulu. Hal tentang saya, mungkin tentang kau, mungkin tentang aku,
Mungkin tentang orang-orang yang dulu menutup pintu, lalu menyuruh semua orang pura-pura lupa. Ningsih menunduk. Air matanya jatuh ke punggung tangan Ratmini. Saya sudah hidup terlalu lama dengan pertanyaan, Bu. Jangan beri saya harapan kalau ibu sendiri belum yakin. Itulah sebabnya aku harus mencari bukti, jawab Ratmini, bukan hanya untukmu, untuk rumahku juga. Malam itu Ratmini tidak tidur. Ia memikirkan liontin, tanda lahir, surat kusam yang menyebut nama Suryalaga, juga kotak besi di lemari tua yang sekarang terkunci dari tangannya. Kalau kotak itu hilang, banyak kebenaran akan hilang bersamanya. Dan Bayu, yang sudah berani meninggalkannya di panti, mungkin tidak akan ragu membakar apapun yang menghalangi jalannya. Pagi hari, Ratmini meminta Ningsih menemaninya ke kantor depan. Petugas panti tampak ragu ketika ia meminta memakai telepon. Nomor rumah tidak dijawab, nomor Bayu hanya memutar nada sambung sampai habis, nomor Marni mati. Ratmini lalu menyebut nomor Hendra, satu-satunya nomor yang masih tertinggal jelas di kepalanya. Nenek, suara pemuda itu muncul setelah lama menunggu. Hendra, ini Nenek. Di seberang sana terdengar suara kursi bergeser. Nenek baik-baik saja? Ayah bilang Nenek harus istirahat dan tidak boleh banyak ditelepon. Kalau aku baik-baik saja, aku tidak akan menelepon dari tempat yang bukan rumahku. Hendra terdiam. Ratmini tidak memberi waktu untuk mencari alasan. Dengarkan aku. Jangan beritahu ayahmu. Datanglah ke panti setelah mereka keluar dari rumah. Aku butuh bantuanmu. Nenek, sebenarnya apa yang terjadi? Yang terjadi lebih besar daripada yang kau kira. Datanglah Hendra. Bawa matamu yang masih bisa melihat benar dan salah. Hendra datang menjelang siang, ia masuk lewat gerbang dengan langkah ragu, memakai jaket lusuh dan wajah yang belum selesai takut. Ketika melihat Ratmini duduk di beranda panti dengan tas kecil di samping kaki, wajahnya berubah. Barulah ia paham bahwa kata sementara yang diucapkan Bayu bukan perawatan, melainkan pembuangan. Nenek, katanya lirih Ratmini berdiri. Kau datang? Hendra ingin memeluknya tetapi berhenti. Maaf. Saya pikir ayah benar-benar membawa nenek supaya dirawat. Orang yang ingin membuang ibu sendiri selalu memakai kata merawat supaya tetangga tidak banyak bertanya. Hendra menunduk. Kau masih bisa memilih untuk tahu sekarang. Ningsih muncul membawa 2 gelas teh. Hendra menoleh. Ratmini berkata, ini Ningsih, dia menolongku di sini. Hendra mengangguk sopan. Terima kasih sudah menjaga nenek saya. Ningsih tersenyum tipis. Orang tua yang ditinggalkan tidak butuh kasihan, mereka butuh ada yang percaya bahwa mereka masih punya suara. Kalimat itu membuat Hendra makin tidak berani menatap Ratmini. Namun Ratmini tidak membiarkannya tenggelam dalam malu. Ia menarik kursi kecil dan menyuruh cucunya duduk dekat. Hendra, di kamar depan rumah ada lemari tua. Di dalam lemari itu ada kotak besi kusam. Kau harus mengambilnya. Kamar depan dikunci ayah. Kuncinya sudah diganti. Di bawah papan lantai dekat kaki lemari ada lubang kecil. Ayahku dulu menyimpan kunci cadangan di sana. Kalau lantai belum dibongkar, kunci itu masih ada. Hendra tampak takut. Kalau ayah tahu, dia pasti marah besar. Kalau kau hanya takut dimarahi, kau akan membiarkan rumah itu dijual bersama isi hatiku. Dijual? Hendra mengangkat wajah. Kau dengar sesuatu. Ia mengusap tengkuk. Ada lelaki rapi datang beberapa kali. Ibu menyuruh saya masuk kamar. Saya dengar mereka menyebut uang muka, perluasan, dan kerja sama air. Ayah bilang itu cuma urusan usaha. Ratmini menggenggam ujung selendangnya. Dugaannya bukan lagi bayangan. Ambil kotak itu hari ini. Jangan buka di rumah, jangan bicara dengan siapapun. Hendra menatapnya lama. Apa isi kotak itu, Nek? Jawaban yang membuat beberapa orang takut. Setelah Hendra pergi, waktu berjalan lambat. Ratmini duduk dekat jendela, tetapi pikirannya berada di rumah tua, di depan pintu kamar yang kini memakai kunci asing. Ningsih beberapa kali datang, membawa air hangat, lalu duduk tanpa banyak bicara. Di antara mereka ada rahasia yang belum berani disebut, tetapi sudah bernapas di udara sore hari. Telepon kantor depan berdering. Petugas memanggil Ratmini, suara Hendra terdengar berbisik, cepat dan patah-patah. Nenek, saya sudah di rumah. Ayah dan ibu pergi ke gudang, tapi kamar depan digembok, jendela samping, kata Ratmini segera. Kaitnya longgar, dorong dari bawah, ada suara gesekan lalu napas tertahan. Ratmini memejamkan mata. Saya masuk, bisik Hendra, lemarinya ada, beberapa laci sudah terbuka. Kotak besi, tunggu. Ada di bawah kain, gemboknya masih utuh, ambil. Jangan baca apapun. Tiba-tiba suara Hendra berubah, ada mobil masuk. Dada Ratmini mencelos, keluar lewat jendela, bawa kotaknya berat. Bawa Hendra,
jangan tinggalkan. Beberapa saat tidak ada suara, Ratmini mendengar bunyi samar langkah, gesekan kayu, lalu napas Hendra yang memburu. Saya keluar lewat kebun, saya aman, saya ke panti sekarang. Telepon terputus, Ratmini berdiri dengan lutut lemah. Ningsih yang sejak tadi menunggu di pintu kantor depan langsung mendekat. Dapat? Ratmini mengangguk. Tapi Bayu mungkin tahu sebentar lagi. Hari sudah gelap ketika Hendra kembali lewat pintu samping panti. Bajunya kotor terkena tanah, rambutnya basah oleh keringat, dan di tangannya ada kotak besi kusam yang dibungkus kain sarung. Ningsih membawanya melewati dapur agar tidak menarik perhatian penghuni lain. Ratmini menunggu di ruang kecil tempat karung beras disimpan. Begitu kotak itu diletakkan di meja, Ratmini menyentuhnya seperti menyentuh nadi rumahnya sendiri. Kau terlihat pucat, katanya. Saya hampir ketahuan. Ayah masuk kamar depan tepat setelah saya keluar. Kalau dia melihat jendela terbuka, dia pasti curiga, biarkan dia curiga. Orang yang takut kehilangan hasil curian memang cepat gelisah. Ratmini membuka gembok tua dengan penjepit rambut yang ia ambil dari saku kebaya. Hendra terpana tetapi tidak berkomentar. Tutup kotak terbuka dengan suara serak. Di dalamnya ada tumpukan surat tanah, amplop berikat kain biru, buku catatan kecil, dan beberapa kertas yang sudah menguning. Ningsih berdiri agak jauh. Saya keluar saja, Bu? Tidak, kata Ratmini cepat, lalu suaranya melembut. Tetaplah di sini. Ratmini membuka amplop pertama. Ada catatan tanah mata air, bukti pembayaran lama, dan surat dari ayahnya. Ia membuka amplop berikat kain biru dengan tangan yang mulai gemetar. Di dalamnya ada catatan kelahiran, selembar surat dari bidan tua, dan kertas kecil yang mencatat nama Darmawan, Lastri Bayu, serta Pak Wiratma sebagai saksi. Hendra membaca nama-nama itu dari sisi meja, wajahnya memucat. Kenapa nama ayah ada bersama nama Tante Lastri? Kenapa ada catatan kelahiran di sini? Ratmini menutup kertas itu perlahan. Karena ada kisah yang sengaja dibuat seolah tidak pernah terjadi. Nenek, ayah anak siapa? Pertanyaan itu menggantung di antara mereka. Ningsih menahan napas. Ratmini menatap Hendra lama, melihat anak muda yang selama ini hanya tahu setengah dari rumahnya sendiri. Belum dari mulutku, katanya, kita harus mendengar dari orang yang menulis dirinya sebagai saksi. Pak Wiratma? Ratmini mengangguk. Dia masih hidup, masih. Rumahnya dekat balai dusun lama, tapi ayah selalu bilang jangan dekat-dekat dengan dia. Katanya suka mencampuri urusan keluarga. Orang yang menyimpan kebenaran memang sering disebut pengganggu. Hendra meminjam sepeda motor penjaga panti dan pergi menjemput lelaki tua itu. Selama menunggu, Ratmini duduk di ruang beras bersama Ningsih. Kotak besi terbuka di antara mereka, Ningsih memegang liontinnya, wajahnya tegang. Kalau semua ini ada hubungannya dengan saya, mengapa tidak ada yang pernah mencari saya? Tanyanya pelan. Ratmini menatap kertas tua di tangannya. Ada masa ketika orang dewasa lebih takut pada malu daripada pada dosa. Mereka mengubah cerita, menutup pintu, lalu mengira anak kecil tidak akan pernah bertanya ketika dewasa. Saya selalu bertanya, Bu. Hanya tidak ada yang menjawab. Ratmini ingin menyentuh pipinya tetapi menahan diri. Ia belum mau mengambil tempat sebagai apapun sebelum bukti berdiri lengkap. Malam ini kita tidak akan percaya pada perasaan saja. Kita akan percaya pada surat, saksi, dan keberanian. Lewat malam, Hendra kembali bersama Pak Wiratma. Lelaki tua itu berjalan memakai tongkat, tubuhnya kurus, tetapi matanya masih tajam. Begitu melihat Ratmini, wajahnya berubah seperti seseorang yang akhirnya didatangi masa lalu. Ratmini, ucapnya lirih. Aku dengar kau dibawa ke sini. Aku ragu datang karena takut membuka luka. Kau terlalu lama takut, Pak Wiratma. Karena takutmu, banyak orang hidup dengan cerita palsu. Pak Wiratma menunduk. Hendra menutup pintu ruang beras. Ningsih berdiri dekat rak, masih memegang liontin di balik kerudungnya. Ratmini meletakkan buku catatan kecil di atas meja. Aku tidak memanggilmu untuk mengasihani aku. Bayu hampir menjual mata air. Aku perlu kebenaran yang dulu kau simpan. Menjual? Pak Wiratma tampak terkejut. Dengan surat yang ia dapat dari tanda tanganku. Lelaki tua itu duduk perlahan. Tangannya bergetar saat membuka buku catatan. Ketika melihat halaman yang ditandai daun kering, ia menarik napas panjang. Seharusnya aku bicara sejak dulu, katanya Hendra maju. Pak, tolong jelaskan. Nama ayah saya ada di sana. Nama Lastri juga, saya tidak mengerti. Pak Wiratma menatap Ratmini, meminta izin. Ratmini mengangguk, ruangan itu hening, bahkan suara dapur di luar terasa menjauh. Bayu memang dibesarkan oleh Ratmini, kata Pak Wiratma. Tapi ia tidak lahir dari rahim Ratmini.
Hendra seperti kehilangan pijakan. Ia memegang tepi meja. Maksudnya ayah bukan anak kandung nenek? Ratmini menutup mata. Kalimat yang puluhan tahun ia kubur akhirnya keluar dari mulut orang lain. Rasanya bukan lega, melainkan seperti luka lama dibuka supaya nanahnya berhenti membusuk. Benar, jawab Pak Wiratma. Ada kesalahan besar yang dilakukan orang dewasa di rumah itu. Ratmini yang menanggung malu. Ia membesarkan bayi itu dan menjaga nama keluarga, padahal hatinya sendiri hancur. Hendra menatap Ratmini. Nenek membesarkan ayah meski tahu. Ratmini membuka mata. Seorang bayi tidak boleh dihukum karena dosa orang yang melahirkannya. Hendra terdiam, wajahnya penuh bingung, marah dan sedih. Ayah tahu, Ratmini menggeleng pelan. Aku tidak tahu kapan dia tahu, tapi belakangan sikapnya berubah seperti orang yang menemukan alasan untuk berhenti berterima kasih. Pak Wiratma mengeluarkan amplop kuning dari tas kainnya. Ada satu hal lagi. Ini salinan surat wasiat ayahmu, Ratmini. Yang asli dulu disimpan di rumah. Aku menyimpan salinan ini karena ayahmu pernah berkata, kalau suatu hari mata air diperebutkan, surat ini harus dibacakan. Ratmini mengenali tulisan di bagian luar amplop. Dadanya sesak. Ia menerima kertas itu dengan kedua tangan seolah sedang menerima suara ayahnya yang kembali dari tanah. Pak Wiratma membaca perlahan. Selama Ratmini masih hidup, hak tertinggi atas rumah tua dan tanah mata air tetap berada padanya. Tanah mata air tidak boleh dijual kepada orang luar tanpa persetujuan keturunan darah langsung dari garis Ratmini. Setelah Ratmini tiada, tanah itu hanya boleh jatuh kepada darah kandungnya, bukan kepada siapapun yang sekadar memakai nama keluarga. Hendra mengangkat wajah dengan mata basah. Kalau begitu, ayah tidak berhak menjual tanah itu. Tidak dengan cara apapun yang ia lakukan sekarang, jawab Pak Wiratma. Apalagi jika ia memakai tanda tangan yang didapat dengan tipu daya. Ningsih memegang tepi rak, wajahnya pucat. Kata darah kandung seperti menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Ratmini melihatnya tetapi belum membuka semua. Belum malam itu. Belum di ruang sempit, ketika besok pagi, rumahnya mungkin sudah berpindah tangan. Telepon Hendra tiba-tiba bergetar. Ia melihat layar, membaca pesan, lalu wajahnya berubah tegang. Ini dari teman saya di gudang, katanya. Besok pagi ada pertemuan di rumah, calon pembeli datang dengan orang yang mengurus surat. Ayah menyuruh halaman dibersihkan, katanya tinggal tanda tangan akhir. Ratmini berdiri perlahan. Besok pagi, Hendra mengangguk. Uang muka sudah diterima, kalau batal, ayah harus mengembalikan berkali-kali lipat. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Ratmini membayangkan Bayu dan Marni di rumah, merasa semua jalan sudah bersih karena ia terkurung di panti. Mereka pasti mengira kotak besi itu sudah cukup lama terkunci. Mereka lupa bahwa rumah tua punya ingatan dan seorang ibu yang dibuang belum tentu sudah kalah. Ratmini menutup kotak besi. Suaranya pelan tetapi tegas. Kalau besok mereka menandatangani, bukan hanya tanah yang hilang. Kebenaran juga akan dikubur. Pak Wiratma menggenggam tongkatnya. Apa yang akan kau lakukan? Ratmini menatap Hendra, lalu Ningsih, lalu surat wasiat di tangannya. Untuk pertama kalinya sejak mobil Bayu meninggalkannya di halaman panti, tubuhnya terasa tegak kembali. Besok pagi aku pulang, katanya. Bukan untuk meminta tempat, aku pulang untuk mengambil kembali suaraku. Pagi itu datang tanpa hujan, tetapi udara di sekitar panti terasa berat seperti menunggu badai. Ratmini mengenakan kebaya coklat tua, lalu menyelipkan surat wasiat, catatan kelahiran, dan surat kusam milik Ningsih ke dalam map kain. Ningsih berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah pucat. Semalam ia hampir tidak tidur. Kata-kata Ratmini membuat hidupnya seperti berada di depan pintu yang sudah lama terkunci. Ibu yakin saya ikut? Tanyanya. Ratmini menatapnya lama. Kau ikut karena kebenaranmu mungkin ada di rumah itu. Di halaman, Hendra menunggu bersama Pak Wiratma. Lelaki tua itu memegang tongkat dan amplop kuning di pangkuannya. Sepanjang jalan, Ratmini lebih banyak diam. Pohon-pohon di lereng tampak bergerak mundur di balik kaca mobil. Nenek, kalau ayah marah, tanya Hendra. Biarkan dia marah, jawab Ratmini. Kita terlalu lama takut sampai lupa melihat apa yang sudah dia lakukan. Rumah tua itu terlihat dari tikungan. Halamannya sudah dibersihkan. Kursi plastik disusun di bawah pohon. Beberapa kerabat duduk rapi berbisik sambil menatap meja beralas kain putih di teras. Di dekat gudang air, Bayu berdiri bersama dua lelaki asing. Map tebal sudah terbuka dan pulpen diletakkan seperti pisau kecil. Marni melihat Ratmini turun dari mobil. Senyumnya yang tadi manis langsung kaku.
Ibu, kenapa pulang tanpa memberi kabar? Ratmini menapakkan kaki di halaman, tanah itu terasa lembab, seperti mengenali pemiliknya. Orang yang ditinggalkan tidak perlu meminta izin untuk kembali. Bayu berjalan cepat menghampiri. Wajahnya memucat ketika melihat Hendra membawa kotak besi. Ibu membuat apa ini? Seharusnya ibu istirahat di panti. Aku sudah cukup istirahat dari kebohonganmu. Bayu menunjuk Hendra. Kau mengambil kotak itu dari kamar depan? Hendra menelan ludah. Itu milik nenek. Kau anakku atau pembantu nenekmu? Ratmini mengangkat tangan. Jangan memaki anakmu karena dia melakukan satu hal yang seharusnya kau lakukan sejak dulu, yaitu menjaga orang tua yang telah membesarkanmu. Marni mendekat dengan senyum dipaksakan. Ibu, jangan membuat keributan di depan tamu. Nanti kita bicara di dalam. Tidak. Kalian mengambil tanda tanganku di kamar tertutup, memindahkan kamarku tanpa bertanya, lalu membawaku ke panti dengan alasan periksa kesehatan. Hari ini tidak ada lagi pintu tertutup. Bisik-bisik menyebar di halaman. Seorang kerabat tua menatap Bayu. Benar ibumu tinggal di panti? Bayu memaksakan suara tenang. Sementara saja, ibu akhir-akhir ini mudah gelisah. Ratmini tertawa pelan. Aku gelisah karena rumahku sedang dijual oleh anak yang tidak berani menatap mataku. Lelaki bersepatu mengilap maju sedikit. Maaf, Bu. Kami datang untuk menyelesaikan kerja sama dengan Pak Bayu. Ratmini menatapnya. Kerja sama dengan siapa? Dengan Pak Bayu selaku pengelola yang diberi kuasa. Kuasa yang didapat dari ibu tua yang dibujuk tengah malam dengan tangis palsu? Bayu membentak. Cukup, Bu. Suara itu membuat beberapa orang terdiam. Ratmini tidak mundur, ia sudah mendengar pintu mobil menutup ketika Bayu meninggalkannya. Tidak, hari ini justru baru mulai. Pak Wiratma melangkah maju dengan tongkat. Bayu langsung menegang. Bapak tidak perlu ikut campur. Aku ikut campur terlalu terlambat, jawab Pak Wiratma. Karena dulu aku diam, perempuan tua ini hampir kehilangan rumah dan tanah yang dijaga keluarganya. Ratmini membuka map kainnya dan meletakkan salinan surat kuasa di atas meja. Ini surat yang katanya hanya untuk mengurus usaha. Di dalamnya ada hak menjaminkan tanah, mengalihkan pengelolaan, dan membuat perjanjian dengan pihak luar. Aku tidak diberi kesempatan membaca seluruhnya. Aku diminta percaya karena dia berlutut dan menyebut dirinya anakku. Bayu tertawa pahit. Saya hanya ingin menyelamatkan usaha tidak diselamatkan dengan membuang ibu sendiri. Hendra maju selangkah. Ayah, nenek benar. Nenek tidak pernah setuju tinggal di panti. Hendra, Bayu menunjuknya. Kau tidak tahu beban orang dewasa. Saya tahu satu hal. Kalau ayah benar, ayah tidak perlu berbohong kepada saya. Wajah Bayu mengeras. Marni melihat ke arah calon pembeli dengan panik. Lelaki itu mulai menutup mapnya setengah. Pak Wiratma membuka amplop kuning. Sebelum apapun ditandatangani, surat ini harus dibacakan. Marni menyambar, surat apa lagi? Jangan membawa kertas lama untuk menghalangi rezeki orang. Rezeki tidak datang dari merampas, kata Ratmini. Pak Wiratma membaca perlahan. Selama Ratmini masih hidup, hak tertinggi atas rumah tua dan tanah mata air tetap berada padanya. Tanah itu tidak boleh dijual kepada orang luar tanpa persetujuan keturunan darah langsung dari garis Ratmini. Beberapa kerabat saling memandang, Bayu justru tersenyum miring. Bagus, kalau begitu masalah selesai. Saya anak ibu, Hendra cucu ibu, persetujuan itu ada. Ratmini memandangnya lama, di belakang rumah suara mata air mengalir lirik. Kau ingin aku mengatakan semuanya di sini? Bayu mendekat. Ibu mau mengarang apa lagi? Ratmini membuka kotak besi dan mengambil catatan kelahiran yang menguning. Tangannya bergetar tetapi suaranya tetap tegak. Darmawan, suamiku, pernah berbuat salah besar. Lastri, adik sepupuku, tinggal di rumah ini ketika masih muda. Dari kesalahan mereka lahirlah seorang bayi laki-laki. Halaman itu seketika hening. Hendra menatap ayahnya. Marni menutup mulut, Bayu berteriak, Ibu, bayi itu adalah kau, Bayu. Marni mundur setengah langkah. Lelaki calon pembeli benar-benar menutup mapnya. Bayu menatap Ratmini dengan wajah merah. Bohong, ibu berbohong karena marah. Pak Wiratma bersuara berat. Itu bukan bohong. Aku menjadi saksi ketika keluarga menutup aib itu. Ratmini menanggung luka yang bukan buatannya. Ia membesarkanmu supaya kau tidak tumbuh sebagai anak yang ditolak. Hendra hampir berbisik. Ayah tahu? Bayu tidak menjawab. Keheningan itu lebih keras daripada pengakuan. Ratmini menatap lelaki yang pernah ia gendong. Kau tetap kupanggil anak, katanya. Aku merawatmu, membayar sekolahmu, menahan mulut orang yang curiga. Dan menyimpan luka suamiku serta Lastri agar kau punya nama.
Tetapi kau membalasnya dengan surat, gembok baru, dan ranjang panti. Bayu memejamkan mata. Sesaat ia tampak runtuh, tetapi Marni tiba-tiba menunjuk Ningsih. Lalu perempuan itu siapa? Jangan-jangan dia disuruh pura-pura menjadi ahli waris supaya tanah ini tidak jadi dijual. Ningsih tersentak. Ratmini menggenggam tangannya. Dia tidak pura-pura, justru hidupnya dirampas dari jawaban. Pak Wiratma melihat liontin kecil di leher Ningsih. Tubuh tuanya bergetar. Liontin itu, Ratmini membuka surat kusam milik Ningsih. Perempuan ini dibesarkan orang lain sejak bayi. Ibu angkatnya meninggalkan surat yang menyebut rumah tua di lereng, mata air, dan nama Suryalaga. Di pundaknya ada tanda lahir seperti milik bayi perempuan yang dulu dikatakan meninggal. Suaranya pecah. Ia menatap para kerabat. Bayiku tidak meninggal bukan? Tidak ada yang menjawab. Namun kepala beberapa orang tua menunduk. Pak Wiratma menarik napas panjang. Aku tidak melihat semuanya dengan mataku sendiri, katanya. Tapi aku tahu ada bayi perempuan yang dibawa keluar dari rumah ini malam-malam. Saat itu semua orang panik karena kelahiran Bayu dan Aib Darmawan dengan Lastri. Ada orang yang merasa lebih mudah menghilangkan satu bayi dari cerita daripada membiarkan dua kelahiran membuka semua dosa. Ningsih seperti kehilangan tenaga. Ratmini memeluk lengannya. Jadi, saya, Ningsih tidak sanggup menyelesaikan kalimat. Ratmini menatapnya dengan air mata jatuh. Aku belum berani memanggilmu anak sebelum semua ini keluar. Tapi hatiku sudah mengenalimu sejak liontin itu menyentuh tanganku. Bayu memandang Ningsih dengan amarah kacau. Ini gila, apa semua itu cukup untuk merebut hidup saya? Ratmini menoleh. Tidak ada yang merebut hidupmu. Kau yang mencoba merebut hidup orang lain. Lelaki calon pembeli akhirnya berdiri. Pak Bayu, kami tidak bisa melanjutkan kesepakatan kalau status tanah seperti ini. Apalagi ada tuduhan penipuan kuasa keluarga. Bayu berbalik cepat. Tunggu. Semua bisa dijelaskan, kami tidak mau masuk ke sengketa keluarga. Uang muka yang sudah diberikan harus dikembalikan sesuai perjanjian. Marni terpekik. Dikembalikan, uangnya sudah dipakai untuk menutup tagihan. Semua orang mendengarnya. Bayu menatap Marni dengan marah tetapi terlambat. Kebohongan mereka pecah oleh mulut yang terlalu panik. Hendra menutup wajah. Jadi benar utang itu lebih besar dari yang ayah bilang. Bayu memandang anaknya. Aku melakukan ini untuk kalian. Tidak, jawab Hendra, suaranya gemetar. Ayah melakukan ini karena takut miskin dan malu. Kalau untuk kami, ayah tidak akan membuang nenek. Kalimat itu membuat Bayu seperti ditampar, ia menatap Ratmini. Untuk pertama kalinya, matanya tidak lagi penuh tantangan. Ibu seharusnya memberitahu saya dari dulu, katanya lirih. Saya hidup merasa ada yang salah. Saya dengar potongan cerita dari orang. Saya tahu saya bukan siapa-siapa di rumah ini. Ratmini mendekat satu langkah. Kau salah, kau menjadi anakku karena aku memilihmu saat kau masih tidak bisa memilih apapun. Tetapi setelah dewasa, kau memilih menghancurkan pilihan itu. Bayu menunduk. Saya marah. Marah kepada siapa? Kepada bayi perempuan yang hilang? Kepada aku yang membesarkanmu? Kepada tanah yang memberimu makan? Kau mengarahkan marahmu kepada orang yang paling lama melindungimu. Tidak ada jawaban. Calon pembeli meninggalkan halaman bersama rekannya. Bayu memanggil mereka sekali, tetapi tidak digubris. Pak Wiratma meletakkan surat wasiat di meja. Mulai hari ini tidak ada penjualan tanah, surat kuasa harus dibatalkan. Kalau ada yang memaksa, keluarga besar akan menjadi saksi. Ratmini memandang halaman, lalu gudang air, lalu Bayu. Aku tidak menjual mata air. Air itu boleh diminum banyak orang, tetapi sumbernya tidak untuk dipindahkan ke tangan yang hanya melihat uang. Marni mendekat dengan wajah basah. Ibu, kami salah, tapi jangan biarkan Bayu hancur. Utang itu besar. Utang itu bukan lahir dari perutku, kata Ratmini. Aku tidak akan membayar dengan rumah dan mata air. Lalu kami bagaimana? Kalian belajar berdiri tanpa mencuri tempat orang tua. Bayu mengangkat wajah. Ibu mengusir saya? Ratmini memandangnya lama. Mengusir Bayu mungkin mudah diucapkan, tetapi hati seorang ibu tidak bekerja seperti palu. Aku tidak menghapus kau dari hidupku, katanya. Tapi mulai hari ini, kau tidak punya hak mengatur hartaku, mengunci kamarku, menyentuh kotak suratku, atau berbicara atas namaku. Kau boleh datang sebagai anak yang mau belajar meminta maaf, bukan sebagai penguasa rumah. Bayu menangis tanpa berlutut. Ratmini melihat air mata itu, tetapi tidak lagi membiarkannya menjadi tali di leher. Hendra mendekati Ratmini dan menunduk. Nenek,
Maafkan saya karena terlambat percaya. Ratmini mengusap kepala cucunya. Kau datang saat masih bisa memilih, itu cukup untuk hari ini. Ningsih berdiri di dekat tangga teras, ragu apakah ia berhak masuk ke rumah itu. Ratmini membuka pintu depan yang pagi tadi disiapkan Marni untuk tamu jual beli. Masuklah, kata Ratmini. Ningsih menggeleng pelan. Saya takut, aku juga. Yang berat sudah kita pikul terpisah terlalu lama. Mulai hari ini, kalau kau bersedia, kita belajar memikulnya tanpa sembunyi. Ningsih menangis tanpa suara, lalu melangkah masuk. Di ruang tengah, foto keluarga masih tergantung. Ratmini melihat wajahnya sendiri di foto itu, tersenyum di samping Bayu dan Darmawan pada masa ketika ia mengira diam bisa menyelamatkan semuanya. Ia berjalan ke kamar depan. Kunci baru masih terpasang. Hendra membuka paksa gembok itu. Suara besi patah membuat Marni tersentak, tetapi bagi Ratmini suara itu seperti belenggu yang retak, kamar itu berantakan. Beberapa laci terbuka, kain lama tercecer, tetapi lemari tua masih berdiri. Di antara pakaian lama, Ratmini menemukan kain bayi yang sudah pudar. Mungkin ada bagian hatinya yang tidak pernah benar-benar percaya pada kabar kematian itu. Ia menyerahkan kain itu kepada Ningsih. Dulu aku menyimpan ini untuk anak yang tidak sempat kupeluk lama. Ningsih menerima kain itu dengan kedua tangan, lalu menundukkan wajahnya ke atas kain. Tidak ada kepastian yang bisa mengembalikan puluhan tahun dalam satu pagi. Tetapi ada pengakuan. Ada ibu yang akhirnya berani berkata bahwa ia pernah kehilangan. Menjelang sore kerabat pulang satu persatu. Sebagian meminta maaf karena dulu ikut diam. Sebagian hanya menunduk, karena dosa keluarga yang terlalu tua tidak selesai dengan satu kalimat. Pak Wiratma berjanji menemani Ratmini mengurus pembatalan surat kuasa. Ratmini mengangguk. Besok urusan kertas, hari ini aku hanya ingin mendengar air. Ia berjalan ke belakang rumah bersama Ningsih. Hendra mengikuti dari jauh. Mata air itu masih mengalir dari sela batu jernih, tidak peduli pada keserakahan manusia. Ratmini duduk di bangku kayu tua. Ningsih duduk di sebelahnya, masih memegang kain bayi. Dulu saya sering bermimpi mendengar suara air, kata Ningsih. Padahal rumah ibu angkat saya jauh dari mata air. Ratmini menatap aliran kecil itu. Mungkin tubuhmu mengingat sebelum pikiranmu mengerti. Ningsih menoleh. Boleh saya memanggil ibu dengan arti yang berbeda suatu hari nanti? Ratmini tersenyum dalam tangis. Jangan paksakan hari ini. Tapi kalau suatu hari kata itu datang dari hatimu, aku akan menerimanya seperti orang haus menerima seteguk air. Di beranda, Bayu berdiri sendirian. Ia tidak mendekat. Untuk pertama kalinya, Ratmini tidak memanggilnya. Ia membiarkan laki-laki itu merasakan jarak yang selama ini ia ciptakan sendiri. Angin sore membawa bau tanah basah. Ratmini memandang mata air, lalu menggenggam tangan Ningsih. Ia tidak merasa menang. Kemenangan terlalu kecil untuk menyebut hari yang membuka banyak luka. Tetapi ia merasa kembali berdiri di tempatnya. Air boleh mengalir kemana saja, katanya pelan, tetapi sumbernya tidak boleh dilupakan.